Saya tidak akan membahas PWI-nya dulu. Ya. Gini, Gus Fuad Pleret yakin PB Al Khairat cabut laporan kepolisian atas ujaran kebencian. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya, semoga tidak dicabut atas laporannya tersebut. Ya, walaupun Fuad itu meyakinkan diri dan meyakinkan PB Al Khairat agar laporan dicabut, tapi saya yakin laporan tersebut tidak akan dicabut. Lanjut enggak? Ya, kalau dikatakan dendam, saya tidak dendam. Apalagi keluarga Abnaul Khairat insya Allah pemaaf. Ya, pihak habaib pun insya Allah pemaaf. Cuma, ya Allah, mengungkapkan itu sulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini berita heboh di mana Fuad akhirnya meminta maaf kepada Ba'alawi. Ya, karena posisinya sudah viral dan laporan berlanjut hingga sedikit lagi si Fuad akan dipenjara. Saya tidak akan membahas PWI-nya dulu ya. Saya tidak akan bahas PWI-nya dulu. Saya jauhkan dulu karena saya akan memposisikan membaca sebuah berita yang menurut saya ini sangat-sangat penting dan kalian harus bisa pahami. Saya tidak akan membahas PWI-nya dulu. Ya. Gini, suatu berita saya baca di mana ternyata Fuad datang ke keluarga Al Khairat, keluarga daripada Cicit Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Karena posisinya kalau kita ketahui sendiri, Fuad setelah menerima hukuman adat dari pihak adat yang ada di sana. Karena posisinya Fuad ini udah ketar-ketir nih. Gus Fuad Pleret yakin PB Al Khairat cabut laporan kepolisian atas ujaran kebencian. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya, semoga tidak dicabut atas laporannya tersebut. Ya, walaupun Fuad itu meyakinkan diri dan meyakinkan PB Al Khairat agar laporan dicabut, tapi saya yakin laporan tersebut tidak akan dicabut. Ya, nah ini ada fotonya Fuad dengan keluarga Al Khairat. Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, seorang kiai dari Yogyakarta, meyakini pengurus besar Al Khairat akan mencabut laporan kasus penghinaan dan ujaran kebencian yang berproses di Polda Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan usai menyambangi kediaman Ketua Utama PB Al Khairat, Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Oh, Fuad ketemu Ba'alawi. Ya, Fuad ketemu Ba'alawi. Siapa? Yaitu Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat. Perintah Ketua Utama untuk memerintahkan menghentikan semua proses hukum, kata Fuad Pleret. Fuad Pleret menjelaskan pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu menghasilkan beberapa poin. Kesepakatan diantaranya secepatnya untuk memerintahkan penghentian kasus hukum di Polda Sulteng. Berhenti nih, Fuad itu minta berhenti. Sebagaimana amanah Ketua Utama, sehingga kita menunggu realisasi karena semua Abnaul Khairat di bawah Ketua Utama. Lanjut ya, dalam pertemuan tersebut ditekankan pula samina wa atona. Kami dengar dan kami taat terkait semua hasil pertemuan yang sudah dilaksanakan. Diketahui Fuad Pleret menjadi terlapor di Polda Sulteng dengan laporan polisi. Ya, di situ dalam kasus penghinaan dan ujaran kebencian terhadap pendiri Al Khairat, Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kita tahu bagaimana tiap harinya Ba'alawi dihina, dicaci, dikatakan Yahudi dan lain sebagainya. Bahkan Habib Idrus pun dimaki-maki, dihina dan lain sebagainya. Ini luar biasa gitu loh. Dan ujung-ujungnya datang untuk meminta maaf. Segitu mudahnya ya, untuk mencabut laporan. Segitu mudahnya ya. Tiap hari kita diejek, tiap hari kita dihina, tiap hari kita dimaki. Ah, luar biasa. Masya Allah. Laporan terkait dugaan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat bla 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 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ini yaitu UU ITE juga ya, kena ya.
Selain itu, Fuad Pleret telah menjalani sanksi adat dalam sidang adat Libu Potanggara no ada kepada Tosala, peradilan adat dari kumpulan lembaga adat, ya, kepada yang melakukan kesalahan. Digelar Dewan Majelis Wali Adat Kota Patanggota, Ngata, Palu di Banua Oge, rumah acara adat. Sehingga Fuad Pleret sebagai Tosala atau orang yang bersalah wajib membayar denda berupa 5 mbak bengga pomafa sambil tambulu, 5 ekor kerbau besar pengganti leher yang diganti dengan 5 ekor sapi, 5 gayu gandisi posompu, 5 pes kain putih kafan, 5 dulanu ada potande balengga, 5 buah dulang adat tempat kepala, 5 mata guma, 5 bilah kelewang parang adat, 5 ngonta tubuh bula, 5 buah mangkok adat putih, 5 nongga pingga bula tafakelo, 5 buah piring putih motif daun kelor, 10 sasioril doi rapo sudaka deana alima, 99 ril uang untuk sedekah dikali 5 atau jumlahnya adalah 99 ril kali 5 jika dirupiahkan sebesar 2.200.000 sekian, ya. Jadi kalau kita lihat sendiri bagaimana yang katanya teriak-teriak paling NKRI, teriak-teriak paling menjaga ras suku, teriak-teriak paling menjaga negara, ternyata menghina daripada guru tua dan berurusan dengan adat, berurusan dengan suku, ras. Bagaimana? Bagaimana? Mau lanjut? Lanjut enggak? Hah? Ya, kalau dikatakan dendam, saya tidak dendam. Apalagi keluarga Abnaul Khairat, insya Allah pemaaf. Ya, pihak habaib pun insya Allah pemaaf. Cuma, ya Allah, mau mengungkapkan itu sulit ya. Orang kalau udah minta maaf, Allah saja Ghafurur Rahim, pemaaf ya. Ya, kasih sayang dan pemaaf lain sebagainya. Bagaimana sifatnya umat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dicaci, dihina, dimaki dan lain sebagainya, difitnah lain sebagainya, ya. Tapi saya berharap ini, ya, saya kembalikan lagi lah kepada keluarga bagaimana nantinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.